menjadi salah satu obat yang ngehits pada saat itu, yang katanya bikin orang fly. Itu bener nggak sih Pak? Apa yang ada di dalam dextro ini? Penasaran juga sih. Kalau ngomongin bener enggaknya ya, karena saya juga belum pernah mencoba nih. Bagaimana kalau kita 88,2 FM John Lin Radio, Smart Radio for Smart People. This is the best radio station in town. Ica Rahmi sampai ke jam 5 sore. Yes, John Liners, kita tiba di sesi yang sudah kita tunggu-tunggu di hari ini. Seperti kemarin nih, sesuai dengan janji kita. Kalau hari ini kita bakalan berbincang-bincang lagi bersama Lokapom Tanah Bumbu. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Beliau ini adalah Kepala Lokapom Tanah Bumbu. Selamat sore Pak Triwandiro. Selamat sore Ica, selamat sore John Liners semua, apa kabar? Nah itu, kita sehat? Alhamdulillah. Ini udah masa transisi normal. Yep. Berarti udah boleh cuti dong ya? Ya. Kayaknya ragu gitu. Betul. Tapi apakah di kantor saya memperbolehkan? Nah itu, betul. Mungkin untuk beberapa orang sudah bisa mulai cuti, tapi beberapa yang lain masih belum bisa. Iya. Karena sesuatu dan lain sebagainya. Iya. Itu biasanya nih Pak, Yep. kerja keras itu selalu berbanding lurus dengan penghasilan. Alhamdulillah. Ya, Ya, betul. jadi semakin keras kerjanya, semakin besar gocekannya. Yes, hari ini kita membahas tentang milenial cerdas menggunakan obat. Tapi sebelumnya kenapa nih ngambil tema ini nih Pak? Ya. Jadi Joliner semua, selamat sore. Karena tema milenial cerdas menggunakan obat ini ya merupakan tema yang kita angkat sore ini karena ini bagi kami milenial itu merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa. Ya. Maju mundurnya suatu negara akan sangat tergantung bagi generasi-generasi penerus yang ada di belakang kita. Ya, kalau ibaratnya kayak saya ini kan sudah setengah jalan ya, tinggal menyelesaikan saja. Nanti 20-30 tahun lagi kita nggak akan tahu nih bagaimana generasi-generasi pemimpin bangsa ini bisa memimpin bangsa ini, bisa memajukan bangsa Indonesia jika pada saat sekarang yang masa-masa emasnya mereka terjadi kesalahan. Nah kalau udah kayak gitu siapa yang harus disalahkan? Kalau Lokapom ini kan lagi berjuang membantu Betul, orang-orang dengan betul. pemikiran yang seperti itu nih. Yap. Kalau udah kayak gitu, kenapa ya bisa kayak gitu ya? Kenapa ada masih beberapa millennials yang masih sering menyalahgunakan obat-obatan? Nah, jadi yang disalahkan adalah sebenarnya ini salah kita semua ya. Baik dari pemerintah, dari orang tua, atau dari generasi milenial tersebut sendiri. Karena ini adalah merupakan, kalau kita ngomong sih ini PR bersama. PR bersama. Jadi kita nggak bisa misal sebagai orang tua ya, begitu anak sudah sekolah, dia melepaskan tanggung jawabnya, itu udah urusan dia di sekolah, urusan gurunya. Nggak bisa seperti itu. Kemudian guru juga nggak bisa full mengajar di kelas, di sekolahan, sehingga pada saat dia sudah di rumah, dia sudah dalam pengawasan orang tuanya. Nah, orang di rumah nanti terpengaruh lagi nanti dia dengan lingkungan. Bagaimana para generasi muda ini bergaul, ya, bagaimana mereka nongkrongnya, itu akan sangat berpengaruh nanti itu. Pergaulan sangat mempengaruhi pola pikir. Betul. Masih remaja mencari jati diri. Iya, betul. Kalau bukan orang tua yang ngebantu, tapi juga pergaulan anak juga udah kemana-mana lah ya. Nah, untuk sesi pertama ini kita membahas apa sih yang dimaksud dengan obat dulu nih Pak? Ya. Jadi perlu Joliner tahu, obat itu adalah bahan ya, atau campuran beberapa bahan. Termasuk di dalamnya itu adalah produk biologi yang mungkin ya protein atau serum. Kemudian digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi untuk menetapkan diagnosa atau untuk melakukan pencegahan, penyembuhan, pemulihan atau peningkatan kesehatan, dan yang salah satu fungsi terakhir adalah untuk kontrasepsi manusia. Pelindung. Kontrasepsi. Jadi kontrasepsi yang seperti diketahui kan nggak cuma sekedar yang misal kondom gitu ya, spiral. Kan ada juga yang dalam bentuk tablet, pil, atau yang suntik injeksi, ya, spiral. Nah, itu adalah produk ini sebenarnya kan produk biologi juga karena dia hormon. Jadi itu adalah masuk dalam klasifikasi obat. Betul. Jadi Joliner semua harus paham ya bagaimana ada perbedaan yang dimana dia bisa dikatakan misal kosmetik atau dia bisa dikatakan sebagai obat. Nah, ini ada perbedaan yang mungkin bisa ini untuk
para generasi muda, generasi milenial, ini akan sangat berpengaruh karena misal untuk kosmetik ya, dia tidak digunakan untuk melakukan penyembuhan. Jika ada krim kosmetik yang mengaku bisa dia menyembuhkan jerawat, nah berarti dia bukan kosmetik tuh. Obat. Nah, misalnya kadang kan ada tuh orang-orang yang menawarkan gitu, mengobati bopeng. Nah, krim ini mengobati bopeng. Betul. Kalau dia sudah merubah fisiologi, itu sudah berarti adalah masuk dalam kategori obat. Karena merubah fisiologi, struktur tubuh, merubah permukaan, merubah apa, itu kan sudah ada perubahan kan. Kayak tadi misal jerawat, dia mungkin di dalamnya ditambahkan zat aktif. Nah, itu makanya ada semacam irisan antara kosmetik dengan obat. Nah, makanya kalau untuk obat-obatan itu tentu sudah jelas ya jalur mendapatkannya. Jadi Joliner mendapatkannya tentu dari tempat-tempat yang khusus, dia sudah sesuai dengan aturan, diberikan kewenangan, diberikan legalitas untuk menyerahkan obat. Bisa dari rumah sakit, klinik, apotik, puskesmas, ataupun mungkin yang paling kecil di toko obat berizin. Nah, jadi jangan salah, kalau kita buka kadang aplikasi jual beli ya, aplikasi jual beli atau yang banyak ada di HP, itu kadang kalau kita searching mungkin keluar tuh obat. Kita misal cari obat apa ya, obat merek X gitu, kita cari keluar dia. Nah, tapi kita sebagai generasi yang cerdas harus paham, ini kira-kira kalau kita beli obat ini di online, nah gimana nih? Nah, makanya sore ini akan kita kupas tuntas juga, termasuk hal-hal tersebut ya. Bagaimana kita, terutama ini salah satunya kan karena termasuk ini ya, COVID-19 masih belum selesai banget ya, masih transisi new normal ya, TNN gitu kan. Jadi masih kita belanja atau membeli sesuatu kita masih secara online. Kita lebih membeli secara online. Yep. Ya, tapi makanya kalau untuk yang online ada beberapa aplikasi yang khusus untuk kesehatan ada. Nah, ada itu kan memang sudah ada, dan dia ada kerjasama juga dengan tenaga kesehatan. Jadi tidak bukan serta-merta dia menjual obat, itu enggak. Jadi ada poin-poin yang harus diperhatikan oleh generasi milenial, oleh Joliner yang masih aktif-aktifnya menggunakan internet. Ya. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi jangan salah, misal ada teman yang bilang, oh beli obat ini nih di aplikasi ini bisa gitu. Nah, ini harus hati-hati, harus waspada. Betul. Gimana sih Pak caranya ngebedain ini obat yang benar, ini obat yang sepertinya tidak dianjurkan gitu? Ada nggak sih label-label tersendiri yang emang udah disaring oleh BPOM gitu? Ya. Jadi kalau obat sendiri ya, menurut peraturan dia ada diklasifikasikan atau dibagi menjadi beberapa golongan. Pertama, golongan obat bebas. Itu paling simpel kelihatan di fisik obat itu ada bundaran warna hijau. Oh. Ya. Itu ada artinya, ada maknanya. Cuma hiasan-hiasan aja. Ya, makanya. Jadi yang hijau ini ya, maksudnya apa nih, hijau Pak? ini maksudnya adalah itu masuk kategori obat bebas. Artinya dia bisa didapatkan tanpa resep dokter. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia termasuk kategori obat-obat untuk yang penyakit ringan. Jadi tidak banyak sih sebenarnya obat yang termasuk kategori bebas ini. Yang sering ditemui adalah yang paling gampang itu paracetamol. Iya. Nah, itu paracetamol, kemudian obat flu atau obat mah. Obat flu pun sekarang banyak yang sudah biru. Beda lagi artinya tuh. Oh, ya. Tapi di masa pandemi kayak gini nih Pak. Betul. Mau beli obat flu kadang tuh suka sungkan gitu. Nah. Ada yang bilang corona. Jadi masalah ya. Iya, jadi masalah. Betul. Ya. Gitu ya. Ntar di karantina. Ya, ntar ditelusuri sama tim gugus tugas ya. Iya benar. Jadi gitu. Ada hijau itu yang banyak itu, yang masuk hijau itu vitamin. Nah, vitamin masuk hijau, kemudian paracetamol, obat mah. Nah, naik dari level hijau adalah obat bebas terbatas. Nah, kenapa dinamakan bebas terbatas? Yang pertama, dia bebasnya masih bisa didapatkan tanpa resep dokter. Jadi bisa dibeli di apotek atau di toko obat. Kemudian terbatasnya adalah dia sudah harus harus membaca betul label-label yang ada di obat itu. Karena ada tulisannya tuh, awas obat keras jangan ditelan. Nah, awas obat kumur tidak boleh ditelan. Nah, itu harus diperhatikan, jangan sampai dia sebenarnya bukan obat untuk ditelan ya, tapi karena kita nggak ngebaca labelnya yang terbatasnya tadi itu, dia ternyata ditelan. Itu akan menyebabkan efek yang tidak kita duga. Penting banget kita
kita harus melek sama informasi Iya, ini, betul, Pak ya. betul. Jangan sembarangan gitu. Ya sembarangan. Terus untuk obat-obat terbatas ini kenapa disebut terbatas? Karena beberapa kandungan senyawa kimianya memang harus dalam ini pemakaiannya harus dibatasi. Nah itu. Kemudian setelah obat-obat terbatas itu naik lagi ada obat keras namanya. Nah obat keras ini yang simbolnya kalau kita John Liner lihat ya ada simbol merah dengan tulisan K di tengahnya. Itu artinya keras. Kenapa dikatakan keras? Dia harus didapatkan resep dokter. Kemudian cuman bisa didapatkan di apotek, kemudian di klinik atau di rumah sakit serta puskesmas. Jadi kalau John Liner semua misal diminta orang tuanya ya untuk tolong belikan antibiotik amoxicillin. Ampicillin. Ampicillin masuk kategori Obat keras. Obat keras. Betul. Jadi itu harus diserahkan berdasarkan resep dokter. Kemudian cara mendapatkannya tadi di apotek, di puskesmas, di rumah sakit atau di klinik. Jadi jangan sampai beli di depan aja deh. Warung depan rumah jualan kok ampicillin. Ampicillin itu sering banget loh di kampung-kampung, Pak. Super Tetra misal. Ya. Sorry. Ya, ampicillin amoxicillin gitu ya. Jadi ya itu tuh sering ampicillin amoxicillin mungkin ya John Liner bisa kadang lihat ya. Beli di toko depan aja deh. Iya benar. Jadi mohon maaf nih Pak, kadang Yep. kalau misalnya kita salah satu penyakit kita di kampung yang sering itu adalah bisulan kan. Ya. Jadi, betul. Ayo katanya ke warung aja kamu beli ampicillin. Nah, Karena betul. ampicillin ini adalah salah satu Obat keras. Obat keras. Obat Pak, keras ya. Antibiotik gitu, Pak. Ya, dia antibiotik. Nah, kenapa antibiotik dimasukkan dalam obat keras? Karena dalam pemakaiannya dia harus benar-benar dalam pengawasan dokter. Kenapa? Karena jika pemakaiannya salah, dia misal pertama sebelum menggunakan antibiotik dia harus dicek apakah memang terjadi infeksi karena bakteri, ya. Kemudian apakah dia alergi atau tidak dengan antibiotik tersebut. Kemudian jika dia mendapatkan resep harus diminum sampai habis. Jadi biarpun nih misal tadi ya sakit bisul ya, Iya. anggap dari resep dapat amoxicillin atau ampicillin dapat sebanyak 15 tablet. Dia harus dihabiskan 5 hari gitu kan, sehari 3 kali. Ternyata di hari ketiga dia sudah enak nih. Terus John Liner, udahlah nggak usah diminum lagi, udah sembuh kok. Nah itu Iya. salah. Nah itu nggak boleh seperti itu. Kenapa nggak boleh? Nah karena apa? Karena jika penghentian antibiotik dilakukan tanpa sampai dosis yang dipersyaratkan, dia akan menyebabkan bakteri dalam tubuh itu menjadi resistan, menjadi kebal. Jadi kalau bakteri yang sudah kebal, nanti yang dikhawatirkan adalah satu, harus dilakukan peningkatan dosis yang diminum. Kalau dosis yang diminum sudah melebihi dosis yang dipersyaratkan, jadi nggak bisa lagi, dia harus ganti obat yang lain. Dan biasanya obat yang lain ini kelasnya lebih tinggi, dia akan lebih mahal tentunya. Nah, maaf nih Pak, Yep. jadi kan ada salah satu jenis obat yang semenjak COVID-19 ini lumayan ramai gitu Yep. dibeli sama orang, Betul. multivitamin. Ya, Yang katanya multivitamin ini dianjurkan untuk diminum 1 minggu aja. Yep. Nah, kalau misalnya lebih dari 1 minggu, itu nanti resistensi juga gitu. Itu benar nggak sih Pak? itu ada sebenarnya. Ini sorry nih ya, kita nggak nyebut merek, tapi bungkus itu warna pink Pak. Ya, oke. Yang ini ya terkait daya tahan tubuh. Terkait daya tahan tubuh yang ada kata-kata imunnya biasanya gitu kan. Iya. Nah itu memang kalau John Liner perhatikan ya, di dalam kemasannya ada label yang menyatakan bahwa pemakaian tidak lebih berturut-turut secara 2 minggu. Karena jika lebih dari itu dikhawatirkan malah akan merusak sistem imun tubuh. Jadi yang kita tujuannya minum itu supaya imunitas kita kuat untuk mencegah corona, bagus ya. Tapi ternyata karena salah konsumsi, tidak membaca label dengan benar, malah imunitas kita yang akan diserang, malah akan merugikan diri sendiri. Itu adalah efek yang berbahaya yang dari produsen sendiri ya, dari pabrik sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian memang seperti itu. Jadi John Liner harus baca labelnya. Jadi ada yang memang tadi maksimal 2 minggu, ada yang seperti tadi dibilang antibiotik bahwa itu harus sampai habis supaya tidak terjadi kebal si kuman. Nah itu. Oke, nah kalau misalnya udah terlanjur nih Pak, Yep. Anggap aja multivitamin tubuh yang tadi Yeah. itu yang ternyata dianjurkan cuma 1 minggu aja Yeah. untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah kalau udah terlanjur kita keseringan minum gitu, setiap hari minum itu terus. Betul. Untuk memberhentikan gitu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita udah stop dulu Yep. sama multivitamin tersebut, terus mengganti multivitamin yang lebih high lagi atau kayak gimana nih Pak? Bagusnya memang kalau untuk multivitamin biarpun ini ya, biarpun itu bisa didapatkan dengan bebas ya, tapi kita nggak salah juga jika
pertama kita konsultasi ke dokter, karena dokter yang lebih mengetahui terkait masalah tubuh kita gitu kan. Kemudian jika sudah terlanjur seperti itu, kalau kita mau berhenti silakan saja, tapi bagusnya kalau untuk seperti itu, bagusnya berhentinya jangan mendadak ya. Iya ya, kayak kita mungkin nyetir Ya. juga mendadak. Kita lari gitu ya, Kaget, kenceng suat gitu, tiba-tiba langsung berhenti aja, serep. Yang ada malah nanti Bisa kram nyungsep, atau iya. nyusup, nah gitu kan. Soalnya kalau udah tua suka keren. Jadi gitu, jadi kalau mau berhenti ya berhenti bertahap. Yang misal biasanya sehari sekali, oke diminum 2 hari sekali, terus mundur lagi 3 hari sekali, sampai kalau kita benar-benar mau lepas, sudahlah, nggak masalah gitu. Oke, itu nggak resistensi itu Pak, kuman-kuman yang apa banyak bakteri ya Eh, dalam tubuh kita ini ternyata kan ada yang baik ada yang jahat gitu. Ya. Kalau itu kan yang ini kan sistem imun kan, beda dengan antibiotik tadi, beda. Jadi nggak masalah. Oh, Betul. baik. Sebelum kita break nih Pak, ini masih ada satu jenis lagi dari jenis-jenis obat Pak ya. Yup. Dari tanda-tanda tadi kan ada hijau, Biru, merah. merah yang ada Nah, tandakan. betul. Selanjutnya ada apa lagi Pak? Nah, yang terakhir ada obat yang paling ini ya, paling tinggi golongannya yaitu narkotik. Nah, narkotik ini ada digunakan untuk pengobatan, tapi tidak banyak. Cuman ada sekitar 2 atau 3 macam saja yang digunakan. Yang paling banyak digunakan adalah untuk obat batuk, satu. Kemudian yang kedua adalah untuk ini, untuk pasca operasi biasanya, yang untuk menghilangkan rasa sakit. Nah, 2 itu aja. Nggak banyak macamnya. Kalau ini peredarannya sudah relatif lebih bagus ya, karena benar-benar pengawasannya ketat, jadi hampir jarang ada di pasaran luaran. Karena kalau disalahgunakan juga berbahaya. Oke, Betul. Justru ternyata obat batuk ini masuk kategori tanda merah, palang merah ini Pak ya? Itu untuk satu macam aja. Oh. Ada satu jenis obat batuk Boleh yaitu disebut nggak sih Pak? kodein, nggak apa-apa, kodein. Oh iya itu Kodein. udah jenis Narkotik. tinggi banget. Iya, Narkotik, itu Pak, ya? itu benar-benar tidak semua apotek pun punya ya, cuman nggak banyak yang punya, tapi ada. Tapi itu narkotik. Kalau obat batuk yang lain kan kayak misal dextro atau kalau dextro kombinasi dan teman-teman, atau griseofulvin glyceryl diafolat GG atau ambroxol, itu bisa didapatkan di apotek. Ya, itu masuk obat bebas terbatas ada, keras ada. Ngomongin dextro nih Pak ya, ini kan Ya. salah satu jenis obat yang sering disalahgunakan sama anak-anak muda Nah, yang betul itu. tidak cerdas. Tidak cerdas. Ya, betul. Millennials yang tidak cerdas. Betul. Kenapa bisa gitu? Apa obat itu bikin fly atau bikin kita merasa enjoy? Penasaran juga nih sebenarnya. Ya. Itu kayak gimana tuh Pak? Atau kita break dulu kali ya? Oke, sip. Jarliners jangan kemana-mana, kita bakalan menjawab pertanyaan ini yang sepertinya semua orang pada penasaran nih ya. Kok bisa anak-anak millennials yang gak cerdas ini Nah, tadi itu. bisa mabuk dan nge-fly pakai dextromethorphan? So buat kamu nih Jarliners yang pengen tanya-tanya, kita buka line WhatsApp di 0821 4834 882. Jangan kemana-mana, tetap di Coffee Break, masih bersama saya Ica Rahmi dan juga masih bersama Pak Tri dari Lokapom Tanah Bumbu sampai ke jam 5 sore. 88,2 FM John Lynn Radio, Smart Radio for Smart People. This is the best radio station in town. Ada Ica Rahmi dan tentu John Linners di Cafe Break spesial sore ini sampai ke jam 5. Saya masih bersama Pak Tri Wandiro. Beliau ini adalah Kepala Lokapom Tanah Bumbu. Hari ini kita ngebahas millennials cerdas menggunakan obat. Lanjut yang tadi nih Pak, Yap. Seputar dextromethorphan. Ya. Dulu sempat nggak booming banget Betul. para pedagang-pedagang toko obat yang ada di kampung saya salah satunya Iya. juga. Jadi banyak yang kaya Gara-gara dextro ya. dextromethorphan ini. Ya, Karena betul. ini menjadi salah satu obat yang hits pada saat itu, yang katanya bikin orang nge-fly. Itu bener nggak sih Pak? Apa yang ada di dalam dextro ini? Penasaran juga sih. Kalau ngomongin bener enggaknya ya, karena saya juga belum pernah mencoba nih. Bagaimana kalau di pojokan? Betul, karena kalau saya minum dextro ya kalau dalam kondisi batuk ya, Iya, benar. minum cuman sekali 1 tablet Satu sekali biji, minum. Iya benar, saya pernah nyoba. Iya. Batuk 1 biji Nggak aja, masalah. gatal-gatal tenggorokan itu Enak. kurang. Iya, Ya, enak. betul. Karena memang kalau sebenarnya semua ya, hampir mayoritas obat jika diminum dalam dosis yang terlalu tinggi, itu efek samping yang ditimbulkan itu yang dirasakan. Sama kayak dextro tadi. Begitu diminumnya sekali minum anggap 10 biji gitu ya, 10 Iya. tablet langsung minum, itu efek sampingnya yang dirasakan sama peminum. Sebentar 10 Yep. biji. Wow. Nah, 10 tablet kan? Tabletnya kecil-kecil itu. Ya ampun.
profesional. Nah itu makanya John Liner semua untung sekarang karena pemerintah melihat kondisi seperti itu, akhirnya di pertengahan tahun 2014 apa ya, 14 apa 16 gitu ya, seingat saya antara seituan itu pemerintah mengeluarkan keputusan semua dextromethorphan yang sediaan tunggal, maksudnya yang dalam tablet itu cuma ada dextro saja, itu ditarik dari peredaran semua. Ada sekian puluh merek yang ditarik ya, semua baik dari dalam negeri ataupun luar negeri, itu semua ditarik. Kemudian diterbitkan peraturan bahwa dextro yang dijual adalah dextro campuran. Maksudnya dalam satu tablet itu tidak murni dextro saja, di dalamnya ada obat yang lain. Betul. Jadi itu setelah dilakukan seperti itu, alhamdulillah ya sekarang udah nggak terlalu ada. Cuman mungkin ya masih ada beberapa milenial yang mungkin karena iseng-iseng ya, akhirnya masih menggunakan seperti itu, mungkin masih ada. Tapi di samping itu tadi peraturan juga semakin diperketat nih, peraturan terkait distribusinya diperketat. Kemudian dextro ini dimasukkan dalam salah satu kelompok ini obat yang benar-benar diawasi, karena memang di Kalimantan Selatan ya, itu adalah salah satu beberapa mundur tahun yang lalu itu menjadi wilayah yang pusat peredaran atau penyebaran penyalahgunaan obat. Kalau Ica mungkin ingat, ada istilah pil yang keren tuh pil jin. Iya. Jinet. Itu iya. Itu. Nah itu salah satunya tuh Pak, baru ingat saya. Itu. Jinet, sampai saya punya teman dulu dikasih nama Jinet. Terus juga ID Facebooknya masih Jinet. Saya nggak ngerti emang bos Jinet banget sih. Iya. Tapi sukses sekarang Pak. Sukses ya. Itu namanya garis tangan ya, nggak ada yang tahu. Gara-gara Jinet kali ya. Jadi itu adalah dua obat yang pada masanya sering banget disalahgunakan di Kalimantan Selatan. Iya benar. Betul. Kenapa tuh Pak? Emang ada apa sih kandungan di Jinet ini? Kandungannya kalau yang di Jinet tadi itu sebenarnya kan digunakan untuk obat namanya obat relaksan. Jadi untuk melemaskan. Jadi digunakannya itu untuk misal pada saat kita kondisi apa ya, kita salah angkat barang terus punggung rasa sakit. Nah itu kan, itu digunakan di situ. Atau para pekerja keras, pekerja kasar, misal buruh angkut di bangunan, ya itu yang kalau dia selesai kerja kan badan capek-capek nih, dia minum itu sehingga badannya menjadi rileks, menjadi enak. Itu jika digunakan dengan dosis yang benar tepat. Tapi namanya penyalahgunaan kan ya, John Liner itu di sekali minumnya ya tadi nggak dihitung lagi berapa tabletnya. Jadi mereka itu kayak ngerasa lemes gitu kali Pak ya, terus efeknya ya mungkin ya seperti itu, karena memang dia agak bersifat halusinogen gitu kan, dia bisa agak sedatif juga, jadi dia akan menyebabkan ketagihan. Siapa ya orang pertama yang menggunakan itu gitu? Kok bisa tahu gitu bahwa Jinet ini ya itu ya ini ya gimana ya namanya, sekarang kalau kita ngomongin hal-hal seperti itu apalagi dengan kemajuan zaman ya agak susah ya kalau dirunut siapa-siapa. Cuman yang sangat penting adalah bagi John Liner semua, masa depannya masih sangat panjang. Jangan sampai masa depan John Liner semua dipertaruhkan gara-gara iseng. Gara-gara iseng menyalahgunakan obat yang pada akhirnya mulai dari misal yang paling simpel apa sampai naik ke atas, sampai akhirnya nanti mungkin penyalahgunaan narkotik. Nah itu kan berawal dari situ bisa jadi. Jadi John Liner semua harapannya adalah bahwa obat itu memang jika digunakan dengan dosis yang tepat, dia akan membantu kita, akan sangat bermanfaat. Tapi jika digunakan dengan dosis yang tidak tepat, nah efeknya akan sangat berbahaya. Oke, apa sih Pak efek samping terburuk kalau misalnya kita menyalahgunakan obat-obatan? Kematian. Betul. Nah kalau misalnya ada orang yang sering menyalahgunakan obat-obatan, milenials yang tidak cerdas juga tadi, tapi ternyata dia masih selamat-selamat aja nih. Nah, apakah ada efek samping yang long term gitu, yang jangka efek samping jangka panjangnya adalah kemungkinan terbesar sistem sarafnya sudah terganggu. Ya. Ngomongin saraf nih Pak ya. Yep. Saya juga punya teman nama gengnya itu geng saraf. Geng saraf. Karena semuanya itu ngejinet. Entah kemana pada semua membernya. Ya, betul. Beberapa di antara mereka pada sukses nih. Ya jadi untuk faktor kesehatan ya kita ngomongin kalau sukses tadi kan hal yang lain ya. Tapi dari faktor ya. Tapi jadi itu itu yang hoki, kalau yang nggak hoki ya sampai akhirnya bisa di liang kubur gitu kan ya, gara-gara penyalahgunaan tadi itu.
Jadi yang jelas ya, kalau memang pada saat ini sekarang kita nggak merasakan efek negatifnya ya, efek kedepannya itu masih nyimpan. Nggak usah jauh-jauh, misal kayak Jinet ya, Karnopen itu sebenarnya nama obatnya Karnopen ya, dan teman-temannya. Yang hal simpel saja yang mungkin nggak sadar, rokok ya, rokok itu kan termasuk bahan berbahaya, nikotinnya ya. Jadi kita mungkin ngerasa saya udah 10 tahun merokok nggak masalah kok, sehat-sehat aja. Justru ya kan? Cepat mati gitu ya. Nah, mindsetnya. Betul. Itu adalah karena apa ya? Memang dia tidak akan rasa langsung ya. Kalau memang dia, kecuali mungkin pas di awal-awal coba dia batuk atau segala macam. Tapi kalau udah ini, dia akan kelihatannya nanti begitu 5-10 tahun ke depan ya. Begitu sudah berumur, nanti begitu yang paling ketahuan kan adalah pada saat ronsen. Nggak mungkin ronsen paru-paru orang perokok dengan non perokok akan sama. Ya, paru-paru pasti orang perokok biarpun mungkin dia sudah berhenti 5-10 tahun atau berhenti 20 tahun yang lalu, pasti masih akan meninggalkan bekas. Nah, kemudian tentu akan lebih rentan terhadap penyakit-penyakit yang di sekitar paru-paru itu kan, termasuk yang paling parah kanker paru-paru. Sudah banyak kan video-video yang terkait edukasi rokok, yang dia bagaimana dia merokok dari umur berapa, kemudian masih muda juga, terus tenggorokannya berlubang. Ada lihat ya? Nah, betul. Itu adalah efek rokok. Itu yang kerasa bagi mungkin perokok aktif. Bagi perokok pasif yang nggak kalah bahaya mungkin bagi orang tua, bapak-bapak yang di luar merokok gitu ya. Di rumah sih nggak merokok, tapi di luar dia merokok kenceng. Begitu pulang kerja, di rumah dia langsung ngegendong anak yang masih balita gitu kan, tanpa ganti baju segala macam. Itu semua racun-racunnya kan masih menempel di baju. Iya, itu bahayanya. Betul. Ya, samping dari merokok ini Pak ya. Iya. Jadi di tangan pun dia pasti masih akan kebau rokoknya. Iya, benar. Pasti racunnya masih nempel. Begitu sampai rumah dia langsung tuh gendong si bocah, ya kan? Bahkan ada juga loh beberapa orang tua yang percaya diri sambil ngomong anaknya Iya. sambil merokok. Nah, itu yang sangat-sangat disayangkan ya. Ini rasanya saya sentuh, tapi siapa saya, istrinya Iya. juga. Atau kalau gini ya, silakan merokok tapi asap sama abunya dimakan sekalian, Iya, jangan dikeluarin. Tolonglah gitu, jangan Iya. egois. Betul. Jangan sendiri, atau kalau perlu di ujung dunia aja. Makanya kayak untuk pemerintah kan juga sudah menertibkan ya, menerbitkan KTR, kawasan tanpa rokok. Iya, benar. Termasuk di dalamnya adalah angkutan umum. Karena kita juga ngerasa nggak nyaman ya begitu masuk angkutan umum, di dalamnya sudah penuh dengan asap rokok. Nah, terus ya tapi namanya mungkin masyarakat Indonesia masih perlu edukasi lagi, masih perlu disosialisasikan lagi. Karena kadang ada ini selentingan yang kadang bikin kita miris juga ya. Ada kan kalau kita rokok itu ada peringatannya di bawah kan? Iya, jelas sama gambar-gambarnya. Sama gambar-gambarnya. Merokok membunuhmu gitu kan. Iya. Nah, berarti kalau gini nggak beriman nih. Ada yang bilang gitu. Terus ada yang bilang juga kayak gini Pak, ini merokok nggak mau bunuh kali, cintamu yang mau bunuh. Nah, itu lagi, Messi. itu lagi. Nah, jadi itu karena kalau dari ini apa namanya milenial ini biasanya kan kalau nongkrong gitu ya, duduk nggak asik nih kalau nggak ngerokok. Yang sempat duabat lah Nah, dulu. atau yang sekarang ada kesalahan ya, kalau kami bilang sih kesalahan. Yang sebelumnya dia nggak ngerokok, terus gara-gara ada rokok elektrik. Oh iya Nah, benar. dia bilang ini bukan ngerokok kok, ini nge-vape. Ini Aduh. cuma uap air nih. Nah. gitu, Pak. Dia bilang ini nggak ngerokok, ini nge-vape gitu, bilang. Aduh, Itu sebenarnya bahaya nggak sih Pak nge-vape? Sama-sama Yang mana bahayanya. lebih bahaya antara nge-vape sama ngerokok? kalau dari sisi medis sama-sama bahayanya, betul. Cuman kan itu tadi kalau nge-vape kan katanya mengikuti apa zaman gitu ya. Iya, katanya keren. Sekarang ada beberapa alat nge-vape yang kecil aja gitu. Yap. Yang tipis, kecil. Terus asapnya juga dikit. Dikit ya, nggak banyak lagi ya. Nah, Gimana dengan harga yang ternyata mahal. harganya untuk ukuran masyarakat Indonesia sebenarnya termasuk lumayan mahal ya. Tapi karena orang Indonesia kalau untuk hal yang kayak gini kan cepet ya. Iya. Tapi ternyata bahayanya juga sama Pak. Bahayanya sama. Bahaya. Makanya Sorry Pak, kita Yap. coba jawab satu pertanyaan Ya, Jolina silakan. nih. Gimana nih Pak Tri cara ngebedain obat yang termasuk golongan antibiotik? Mm-mm. Ada Eki Prayoga. biasanya kalau untuk membedakan golongan ini ya, obat itu golongan apa atau apa, yang tentu yang paling tahu adalah tenaga kesehatan, baik itu apoteker ataupun dokter. Tapi untuk masyarakat awam sendiri,
untuk mengetahui bahwa obat itu antibiotik atau tidak bisa diketahui jika melihat komposisinya. Apakah komposisinya antibiotik atau bukan? Tapi itu kan memang harus tahu ya. Misal ampicillin, amoxicillin, kemudian tetrasiklin, ciprofloxacin itu golongan-golongan antibiotik. Kalau yang membedakan paling ketara adalah lihat di labelnya. Di situ ada indikasinya digunakan untuk infeksi apa. Nah itu. Tapi sekali lagi untuk obat keras tidak ada labelnya. Karena yang ada labelnya adalah obat bebas dan obat terbatas. Obat keras yang ada itu brosur ada berada dalam kemasan kotaknya. Jadi kalau kita beli cuman dapat resep satu keping gitu ya kalau kita nyebutnya, atau satu strip bahasanya, itu nggak bakal kelihatan tuh obat ini indikasinya untuk apa, nggak ada di situ karena adanya dia di brosur. Betul. Dan untuk obat keras itu tidak ada iklannya. Jadi kalau John Liner semua ya perhatikan, lihat di TV atau melihat di billboard di pinggir jalan, nggak pernah lihat amoxicillin, ampicillin di iklan, nggak ada. Cuman paling obat flu, obat batuk, obat mah, sakit kepala masih bisa. Baik, ini ada satu ngomongin obat yang lagi menarik nih, yang sekarang dibahas di tengah pandemi corona itu adalah dexamethasone. Betul. Ngobatin virus corona ya. Karena setahu saya nih, mama saya itu pengguna dexamethasone. Katanya setelah makan dexamethasone itu badannya yang pegel-pegel itu terasa enak. Iya. Jadi saya nggak asing sama obat yang satu ini ya. Sering ya. Kaget aja pas ngelihat katanya dexamethasone ini bisa mengobati virus corona. Itu benar nggak sih Pak? Jadi kalau untuk dexamethasone sendiri sampai sekarang Badan POM masih belum mengeluarkan indikasi bahwa dexamethasone adalah digunakan untuk corona, untuk COVID-19 ya, untuk corona. Itu adalah hasil penelitian yang dilakukan di Inggris. Ya. Tetapi memang bisa digunakan khusus untuk pasien dengan kondisi COVID yang sudah parah. Bukan untuk pencegahan atau bukan untuk pasien yang dengan kondisi yang ringan. Jadi digunakan untuk hal tersebut. Jadi tidak bisa nanti John Liner atau sahabat milenial semua begitu ini udah deh beli dexamethasone kita banyak-banyak minum supaya nggak kena COVID. Ini salah malah. Karena apa salah? Dexamethasone sebenarnya salah satu obat yang kalau dibilang lumayan berbahaya sebenarnya. Tapi dijualnya bebas loh Pak. Harganya pun juga murah. Ya, seharusnya dia tidak dijual bebas. Harusnya dia dijual di apotek, ya, tidak dia bisa dijual di toko obat, nggak bisa, di toko-toko kelontong nggak ada, harus di apotek. Kemudian dia harus berdasarkan resep dokter, ya. Kalau dijual bebas berarti memang ada kesalahan distribusi di situ, ada kesalahan penyaluran. Karena apa? Kalau dexamethasone efek samping yang paling kerasa, kalau seperti yang tadi Ida katakan, badan pegel-pegel minum dexamethasone, bangun pagi enak, ya memang benar. Tapi kalau kita rutin mengkonsumsi, yang dikhawatirkan adalah terjadi moon phase. Apa itu? Moon phase itu adalah apabila kita rutin mengkonsumsi dexamethasone, pipi kita akan membulat, kayak gemuk di pipinya aja. Nah, itu adalah salah satu efek samping teringan ya, yang dari dexamethasone yaitu moon phase. Jadi bisa kelihatan nanti kalau ada di rumah kita atau di tetangga kita ya, mungkin pipinya membulat benar-benar yang ini gemuk kok tapi cuma di pipinya aja. Jangan-jangan dia mengkonsumsi dexamethasone. Itu. Maaf, kita ini makannya banyak. Gitu. Jadi itu adalah ini karena banyak juga stigma yang salah di masyarakat, khususnya di Kalsel. Saya pernah perhatikan bahwa dexamethasone ini digunakan untuk nafsu makan. Iya. Ya, jadi kalau iya, makanya itu tadi sebenarnya gemuk itu bukan efek sampingnya itu. Moon phase tadi itu. Nafsu makan katanya kalau minum dexa nafsu makannya banyak gitu. Padahal kalau untuk nafsu makan gampang, tinggal kita minum vitamin B kompleks, itu pasti nafsu makan kita akan lebih meningkat. Gak harus mengkonsumsi dexa. Gitu. Baik, kita coba jawab pertanyaan John Liner sebelum break nih, satu lagi nih ya. Ada Andi Rahmadani. Halo Pak Tri, nanya dong kalau ada minuman atau jamu yang diduga nggak baik untuk kesehatan, terus kita inisiatif untuk mengetahui kandungannya aman atau tidak, dan harus kemana ya, kena biaya nggak untuk tesnya? Selamat sore ya Andi siapa tadi? Andi Rahmadani.
Andi Rahmadani. Ini adalah pertanyaan yang bagus. Kita curiga terhadap produk berbahaya, nggak masalah, silakan curiga. Tapi kecurigaan kita harus ada dasarnya. Jadi kalau kita curiga ini kayaknya mengandung bahan berbahaya, lakukan dulu langkah-langkah cek kemasan, label, izin edar, kadaluarsa. Apakah ada izin edarnya nggak? Ya, kalau ada izin edarnya, cek lagi dengan aplikasi BPOM, cek BPOM, apakah benar izin edarnya terdaftar atau enggak. Kalau dia tidak terdaftar, jadi itu barang pasti tidak aman. Itu yang paling gampang. Kemudian kalau barangnya terdaftar, nah kalau barang terdaftar, kecurigaan John Liner ini harus hati-hati juga. Jadi karena dia barang terdaftar, kemungkinan besar dia pasti dari sisi keamanan itu sudah bisa dijamin oleh pemerintah. Tapi kalau kita memang penasaran, alangkah baiknya nanti bisa saja John Liner lapor ke kantor Balai POM terdekat. Baik. Ya. Nah, tadi untuk aplikasinya bisa download Pak ya? Download, betul. Karena kalau gratis. ya, kalau untuk pengujian secara perorangan pribadi tidak bisa. Ya, jadi karena gini, takutnya kan bukannya apa-apa, bisa jadi persaingan usaha segala macam. Ya, karena di situ kan ada produk punya orang nih. Ya, jadi untuk hal seperti itu alangkah baik yang dilakukan adalah lapor ke kantor Balai POM terdekat. Nanti dari petugas yang akan menindaklanjuti. Seperti itu. Baik, tadi aplikasinya kan ada Pak yang Yep. gimana cara ngedownloadnya dan apa nama aplikasinya? Nah, cara ngedownloadnya adalah mudah sekali, tinggal dibuka bagi pengguna Android di Google Chrome, di apa namanya? Play Store ya, di Play Store dibuka. Kemudian cari cek BPOM atau BPOM Mobile. Nah, itu memorinya sedikit kok, nggak berat, nggak banyak. Jadi silakan di-download di situ. Untuk pengguna iPhone ada di App Store sama dengan nama yang sama. Jadi silakan dimasukkan nanti nomor izin edarnya. Setelah di-download, masukkan nomor izin edar yang ada di masing-masing produk ya. Misalnya untuk obat, di situ ada DKL sekian atau GKL sekian. Nah, silakan dimasukkan angka-angka yang ada di situ. Nanti dicek. Oke. Baik. Jadi yang pasti kalau untuk urusan jamu perjamuan ya, Yep. pasti kan semuanya jamunya jelas lah. Nah, betul. Gendong kan. Nah, Yang lain jamu gendong nggak betul, jelas. kamu gendong, betul. Yang dibikin sama Bibi jamu. Tapi balik dulu, ini tadi jamu buat apa ya? Mungkin pegal-pegal ya. Begal-begal ya, Ya. biar kuat menghadapi Kenyataan, betul. bahwa 2020 kita babak belur. Yes, jangan kemana-mana. Kita masih berbincang-bincang dengan Patri dari Lokapom Tanah Bumbu, ngebahas tentang obat-obatan. Kita masih buka line pertanyaan kita di WhatsApp 0821 4834 882. Jadi jangan kemana-mana sampai jam 5 sore. This is the best radio station in town, 88.2 FM John Lane Radio, small radio for smart people. Masih di Cafe Break, ada Ica Rahmi sampai ke jam 5 sore. Dan tentu John Liners masih bersama Pak Tri selaku Kepala Lokapom Tanah Bumbu, bersama para staff-staff yang sungguh bersemangat terus Pak ya. Yep. Ngedampingin. Karena misi Lokapom Tanah Bumbu ini banyak banget Pak ya. Betul. Dan pasti harus benar-benar berjuang nih memerangi millennials yang nggak cerdas, yang betul. sering menyalahgunakan obat-obatan. Yep. Kita mau menyapa dulu nih millennials cerdas yang ada di Tanah Bumbu. Selamat sore. Ingat jangan menyalahgunakan obat-obatan, ya kan Patri ya? Betul. Ternyata bahayanya banyak banget. Ya, bahayanya sangat ini ya, sangat nggak setimpal dengan masa depan yang dikorbankan. Ya, saya setuju banget sih Pak. Kenikmatan sesaat, Yep. tapi efek sampingnya sangat Sangat panjang. Jadi Betul. lupakanlah yang namanya kenikmatan sesaat. Yeah. Cari kenikmatan yang lebih panjang. Iya. Dan selanjutnya nih Pak, saya pengen tanya. Biasa kan kita beli obat kalau nggak di toko obat, di apotek nih. Yeah. Nah, kalau belanja di toko obat, sering bapak-bapak atau ibu-ibu itu yang jualan ngasih kita resep sendiri. Yeah. Kita nggak ke dokter nih. Betul. Itu boleh nggak sih Pak? Ya, jadi untuk ini ya, milenial cerdas, untuk John Liner semua, kita boleh membeli obat di toko obat ataupun di apotek secara langsung yang digunakan untuk sakit kita. Jadi itu ada istilahnya swamedikasi atau pengobatan sendiri. Jadi untuk penyakit-penyakit yang ringan yang kita tidak perlu harus dokter, itu kita bisa langsung datang
misal ke toko obat ya atau ke apotek, misal kita ke toko obat datang karena kita punya keluhan misal batuk nih, batuk udah dari kemarin batuk ya, kita datang ke toko obat, tinggal kita sampaikan, mungkin kalau kita sudah biasa mengkonsumsi obat tertentu, tinggal kita bilang obatnya mau beli obat ini, obat batuk merek A gitu. Atau kalau kita nggak tahu kira-kira maunya obat batuk apa, bisa kita tanyakan mungkin ke petugas yang ada di toko obat ya, Pak, Bu, saya batuk kayak gini nih, mau beli obat. Nah, nanti di obat yang diterima kan ada perhatiannya, ada labelnya itu ditulis, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Nah, jadi maksudnya jika kita melakukan pengobatan sendiri, jika sudah kita minum selama 3 hari kok tidak ada perubahan atau malah mungkin memburuk, nah berarti kita harus ke tenaga kesehatan, harus ke dokter. Tapi jika memang si pemilik ya atau yang pegawai di toko obat mau menyerahkan resep, selama obat itu masih di kewenangan toko obat nggak masalah. Ya, masih tandanya biru atau hijau, masih nggak masalah. Nah, kadang saya pernah menemukan Pak di salah satu toko obat nih. Jadi yang beli ini kakek-kakek, yang punya toko juga kakek-kakek, betul. Ya, jadi kayak dengan gampang ngasih resep. Terus saya sering sakit pinggang, dia bilang enaknya apa ya? Coba aja katanya obat ini, semacam jamu bulat-bulat gitu loh Pak. Nah gimana ya cara mengedukasi para orang tua lansia yang pastinya beliau-beliau ini pasti minim informasi kan? Betul. Nah gimana tuh Pak menurut Bapak cara mengedukasinya? Kita yang di kampung nih agak agak kesulitan. Makanya kenapa kita sasar para milenial? Karena harapan kami adalah dengan kita melakukan edukasi ke milenial, paling enggak dia di keluarganya akan menjadi sumber informasi. Ya, jadi karena kita mengakui keterbatasan kita nggak mungkin mendatangi semua kampung yang ada di Tanah Bumbu, ya. Kita nggak mungkin mendatangi rumah tiap rumah, makanya kita sasar kira-kira siapa ya bisa menjadi agen gitu loh, ya bisa menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah dalam hal untuk menjadi sumber informasi. Karena banyak juga berita-berita hoax yang mungkin gini di WA grup keluarga. Sering tuh kadang tiba-tiba muncul berita hoax terkait misal pemerintah melarang 10 macam obat A, B, C, D, E, ada hal seperti itu. Nah, ini adalah tugas para milenial cerdas nih, para journaliner, supaya mereka bisa menjadi sumber informasi yang terpercaya buat keluarga minimal, orang terdekat. Jadi harapannya jika para milenial sudah cerdas, nanti di keluarga dia akan menyampaikan informasi yang ada. Tentunya keluarga juga akan jadi sehat. Jadi kalau masing-masing keluarga sudah sehat, insya Allah bangsa ini juga akan lebih kuat. Gitu. Journaliner. Kalau kamu para anak muda sehat, bangsa ini juga bakalan sehat. Karena kita butuh 9 apa 8 orang pemuda ya untuk menggerakkan bangsa. Menggerakkan dunia ini. Tapi sekarang enggak. Sekarang kasih aja gitu berapa gigabyte untuk menggerakkan massa. Betul itu sekarang ya. Kalau misalnya kita udah punya banyak nih obat-obatan di rumah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini adalah suatu kondisi yang pasti sangat sering ditemui oleh journaliner, oleh milenial semua. Karena biasanya kita minum obat ya, misal obat batuk minum 1-2 tablet, habis itu udah sembuh, udah nggak diminum lagi, simpan gitu kan. Sampai kelupaan kita sudah beli lagi, ternyata masih ada. Saya banget itu. Jadi masih ada. Ya, jadi mungkin seperti ini. Dilihat, tentu pertama kalau obatnya masih obat yang sifatnya umum, ya sifat yang obatnya tandanya biru ataupun hijau bulatannya, itu silakan dilihat apabila dia belum kadaluarsa pertama. Kemudian yang kedua dia belum rusak, silakan dikonsumsi sampai tanggal kadaluarsanya. Tapi jika sudah kadaluarsa, silakan sisihkan, kemudian dibuang. Tapi buangnya jangan asal buang ya. Jadi buang yang paling aman adalah kalau untuk mungkin di rumah-rumah. Kemarin sempat kita melakukan program ayo buang sampah obat. Jadi kita ada di beberapa apotek itu kita sediakan kotak sampah khusus obat kadaluarsa, obat rusak. Jadi jika yang di rumah punya obat rusak kadaluarsa, nah serahkan ke apotek tersebut. Di situ ada kotaknya. Ini ilmu baru juga buat saya. Ya, karena saya biasanya buang udah expired. Betul. Di bank sampah. Ya. Karena gini, bahaya, ya? kalau dibuang di bak sampah takutnya ada penyalahgunaan nanti. Orang pemulung. Nah, itu kan. Nanti kalau kita lihat mungkin berita-berita di TV ya, apalagi dia dalam jumlah masih banyak, sudah kadaluarsa, bisa dihapus kadaluarsanya. Nanti dijual online lagi. Nah, itu kan. Kenapa kita nggak boleh beli obat di online? Salah satunya itu. Nah, makanya tadi. Kalau udah kita kepepet, apalagi masalah duit Pak. Iya. Itu susah. Mohon maaf.
Jadi kalau misalnya kita punya obat nih Pak, terus udah lewat expirednya 1 hari, boleh nggak tetap diminum? Baiknya jangan. Baiknya jangan ya. Betul, meskipun karena cuma sehari. Meskipun cuma sehari. Misalnya 1 jam gitu. Kalau 1 jam berarti tengah malam gitu ya. Iya, tengah malam. Gimana tuh Pak? Kalau sudah lewat 1 hari, saran kami adalah jangan diminum. Jangan sayang terhadap rupiah yang dikeluarkan, tapi sayangilah kesehatan kita semua. Oh iya. Betul. Oke, itu sangat menyadarkan sekali statusnya Pak. Jadi itu tadi terkait obat yang rusak ya. Kalau di apotek nggak ada ya silakan dibuka isinya, dibuang bungkusnya, isinya masukkan ke kloset. Oh. Nah, udah macam kalau mau disidak ya. Dibuang tapi ya. Dibuang betul. kloset gitu. Itu menghilangkan bukti. Terus yang perlu perhatian lagi adalah biasanya ini nih, tetes mata. Tetes mata memang di bungkusnya kan ditulis kadaluarsanya misal Januari 2022. Iya. Kita beli sudah sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, sudah kita buka, tapi nggak habis. Nah, ini harus John Liner hati-hati. Untuk tetes mata itu jangan sampai kita benar-benar beranggapan bahwa oh ini belum kadaluarsa kok, tapi sudah dibuka. Nah itu nggak bisa. Oh, jadi gimana dong Pak? Kalau tetes mata itu ada istilahnya itu BUD, before use date, beyond use date, sorry. Jadi biarpun dia belum kadaluarsa, tapi tetes mata biasanya kalau menurut literatur sekitar 1-2 bulan paling lama setelah dibuka dia harus entah habis atau dibuang. Oke. Karena gini, tetes mata itu adalah salah satu bentuk obat sediaan steril. Ya, dia dibuatnya tidak asal. Jadi dia steril karena dia digunakan di mata. Mata kita termasuk salah satu organ yang sensitif. Ya, dia harus steril. Kalau sudah di atas 1 bulan atau 1 atau 2 bulan, yang ditakutkan adalah sterilitasnya sudah menurun. Jadi di situ tetes matanya sudah nggak steril lagi, takutnya ada bakteri yang tumbuh. Justru malah memperparah Pak ya. Apalagi kalau kita menggunakannya selebor ya, dibuka nggak langsung ditutup, dibiarkan dulu sampai kelupaan oh ya baru belum tutup. Kadang misal seperti itu karena cepat-cepat. Nah itu harus hati-hati. Efek sampingnya Pak? Efek sampingnya yang ada mata nggak sembuh tapi malah sakit karena bakteri masuk ke mata. Nah itu untuk tetes mata. Jadi makanya kalau tetes mata biasanya kita sarankan cari yang kemasannya kecil-kecil. Kalau kita pernah lihat, jadi dia 1 keping gitu ya, isinya 3 atau 4, kecil-kecil dia, cuman segini. Dia cuman 2-3 hari pakai habis. Nah mama saya itu kan sudah lansia Pak Yep. ya, jadi pengguna salah satu obat tetes mata. Yeah. Kalau beliau tidak menggunakan tetes mata, matanya itu sering merah-merah. Sudah merah-merah. Nah betul. jadi beliau pengguna tetes mata yang berjangka panjang. Berjangka panjang. Itu kayak gimana Pak ya? Nah, kalau bagusnya penggunaan tetes mata berjangka panjang tentu adalah konsultasi ke dokter spesialis mata. Karena merah-merah ini bisa jadi ada kelainan di mata yang kita tidak tahu. Karena kalau digunakan untuk yang beredar di apotek atau toko obat ya, yang jedolnya biru, Iya. itu biasanya kalau untuk iritasi ringan. Takutnya kalau dia rutin terus merah-merah, apalagi misal sampai keluar kotoran matanya, dengan rutin keluar kotoran matanya, nah itu harus hati-hati juga. Dikhawatirkan terjadi kerusakan di mata yang kita tidak tahu. Jadi alangkah baiknya mungkin bagi John Liner periksa ke dokter spesialis mata untuk dapatkan obat yang lebih tepat. Dan ini benar-benar ilmu baru banget nih Betul. Pak, sangat mencerahkan gitu. Kita baru tahu ternyata obat tetes mata itu maksimal setelah dibuka 2 bulan. Itu 2 bulan tuh kayaknya udah paling ini banget lah, paling panjang. Makanya biasanya kita sarankan beli yang kemasan kecil-kecil. 2-3 Ya yang bahasanya single dose gitu ya. Jadi dia ada. Terus obat sirup pun seperti itu. Sirup kan kadang iya. Jadi tidak bisa sirup serta-merta setelah dia dibuka gitu ya. Kadaluarsanya masih 2 tahun gitu. Tapi dia udah lama banget taruh di kulkas. Ya. Itu maksimal berapa? kalau seperti itu ya sekitar 6 bulanan kalau sirup masih nggak apa-apa. Jadi takutnya hal-hal seperti ini apalagi dilihat, yang paling pertama dilihat adalah bentuk fisiknya. Apakah sirupnya sudah mengeras? Kadang ada kayak gulanya mengeras gitu. Atau apakah warnanya sudah berubah? Yang sebelumnya sirupnya warnanya merah cerah, terus kok agak ada hitam-hitamnya dikit ya. Nah itu sudah harus waspada tuh. Udah buang. Kalau misalnya warnanya pun belum berubah nih Ya. Pak, dan kita naruhnya di kulkas gitu dalam jangka 2 bulanan gitu, masih Ya. bisa nggak ya? Biasanya tuh obat batuk buat anak kecil nih. Ya.
Makanya kalau untuk sediaan sirup rasanya sekitar kalau nggak salah baca saya ya, mohon koreksinya nanti teman-teman, sekitar 6 bulan masih bisa. Jadi setelah dibuka ya. Kemudian ada lagi yang sering salah di masyarakat nih, Ica. Obat mah. Obat mah yang tablet itu jangan langsung ditelan. Terus dikunyah dulu. Oh iya. Baru ditelan. Itu supaya bermanfaat ya? Bermanfaat, cuman efeknya kurang. Jadi kalau yang nggak tahu ya, mungkin minum obat mah udah langsung beli, langsung telan kayak minum obat sakit kepala. Nah, nggak bisa seperti itu. Kalau yang tablet, dia harus kunyah dulu, berapa kali kunyah, baru silakan telan dengan air putih. Wah, ini menarik banget Pak ya. Kayaknya nggak cukup sih sejam. Coba pertanyaan John Liners nih ya. Dirman, apa yang bisa dilakukan apabila menemukan obat-obat yang sudah expired di lingkungan sekitar, sementara masih dijual bebas nih? Maksudnya dijual bebas? Iya. Berarti di toko gitu ya? Iya, di toko obat. Nah, kalau seperti itu sebagai masyarakat, boleh nggak kita lapor gitu Pak? silakan. Ke polisi? Lapor ke polisi boleh, lapor ke Balai POM boleh, silakan. Tentu akan ada sanksi bagi penjual yang seperti itu. Kita nggak dituntut dong sama tukang toko obat. Nah, sekampung kamu kayak gitu banget ya, dia bilang. Kalau lapor ke Balai POM, tentu identitas pelapor akan kami rahasiakan. Gitu, ya. Jadi jangan khawatir. Dia bilang kawan jual. Jadi harus ini sebagai masyarakat atau sebagai konsumen harus cerdas. Ya, betul. Baik. Nah, ini saya pernah mendengar ada istilah yang namanya dagu sibu. Ya. Itu kayak gimana sih Pak? Nah, jadi, ada. Sekalian closing statement lah. Ya. Kalau dagu sibu itu adalah istilah yang digunakan oleh organisasi profesi, yaitu IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Di situ ada dapat, gunakan, simpan, dan buang obat secara benar. Dapat itu maksudnya bagaimana kita mendapatkan obat dengan benar. Obat hijau, biru, silakan beli sendiri langsung di toko obat apotik. Obat keras, obat narkotik silakan beli di apotik dengan resep dokter. Ya. Gunakan obat secara benar tadi. Antibiotik gunakan dengan sampai habis. Kemudian obat-obat yang tertentu, misalnya obat mah tadi sebelum ditelan harus dikunyah dulu. Itu cara menggunakannya. Kemudian simpan. Nah, simpan ini harus diperhatikan. Tidak semua obat bisa disimpan dalam kulkas. Ya, tidak semua obat. Aja gitu dalam kulkas, Pak. Kalau Ica baca, mungkin di label itu kalau obat biru sama hijau ada keterangannya simpan pada suhu 25-30 derajat. Itu kalau disimpan di kulkas rusak. Oh iya. Ya. Ada obat yang harus disimpan 2-8 derajat Celcius. Itu kalau disimpan di meja makan, dia rusak. Nah, jadi harus simpan sesuai dengan tempatnya. Tidak semua serta-merta obat disimpan di kotak P3K. Karena kotak P3K biasanya beradanya di dinding gitu ya. Jadi kalau untuk obat-obat yang dia disimpan 2-8, misal obat ini, kalau misal punya obat yang untuk gangguan pencernaan, kita susah BAB, yang bentuknya dia dimasukkan lewat rektal, itu kalau tidak disimpan di kulkas, biasanya dia ini leleh. Dia harus simpan di kulkas supaya bisa digunakan. Mesti benar-benar concern ya. Betul. Obat-obatan ini, apalagi kalau di rumah itu ada orang yang sakit, Pak. Nah, di rumah ada orang sakit, yang perlu diperhatikan oleh Joliner, jangan sampai obat itu adalah sifatnya khusus ya. Jadi tidak bisa saya sakit ini minum ini sembuh kok. Udah deh kamu minum ini aja. Karena kayak kira-kira sakitmu sama. Nah ini kan nggak boleh. Kira-kira itu nggak boleh. Jadi kalau untuk penyakit ya memang harus dipastikan oleh dokter tentunya ya, ataupun oleh hasil laboratorium. Jangan sembarang diagnosa. Betul. Ya, ini sesi terakhir kita nih Pak, yep. di jam 5. Ya, nggak terasa. Seru emang ngebahas. Betul. Karena ini memang hal yang sangat ini ya, sangat krusial. Kemudian ada di sekitar kita hari-hari. Iya, betul. Kita nggak bisa sama obat. Yep. Sampai nyamuk pun kita kasih obat. Iya, benar. Tahu juga bahaya Pak ya. Iya, obat nyamuk. Oke, ini kayaknya potensi kita untuk lebih jualan obat ya. Closing statement nih Pak. Ya. Untuk milenial cerdas ya, jangan sampai korbankan masa depan kalian dengan menyalahgunakan obat. Akan sangat sia-sia masa depan yang masih panjang, yang masih bisa bermanfaat jika di masa muda ini disalahgunakan. Tuh. Kemudian tidak lupa-lupanya tetap cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa pada saat membeli atau menggunakan obat. Kemudian jika ada informasi terkait obat kadaluarsa, obat rusak, atau jika ada yang mau ditanyakan,
silakan datang ke kantor Lokapom di Kabupaten Tanah Bumbu yang berada di Jalan Transmigrasi kilometer 3,5 Pelajau. Yes, Jamliners, demikian talk show kita bersama Pak Triwandiro S. Farm APT. Beliau ini selaku Kepala Lokapom Tanah Bumbu. Hari ini kita spesial membahas milenial cerdas menggunakan obat. Semoga setelah mendengarkan talk show singkat kita ini semuanya menjadi cerdas ya, menjadi tahu. Nah, Jamliners, demikian Coffee Break edisi spesial hari ini. Saya Ica Rahmi pamitan bersama Pak Tri juga tentunya. Tetap jaga kesehatan, and yang pastinya Jamliners tetap jaga physical distancing kamu. Have a great day and bye.